Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pengenalan sinyal diskrit dan kontinu, yang dimana ini mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Video ini saya buat karena ingin memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Jadi ketika ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini, izinkan saya meminta maaf. Baik, lanjut saja kepada selanjutnya, yaitu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurma Lutfi Laila dengan NIM 2303901 kelas 3B. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kepada pematerian, yang dimana latar belakang ini tentang pengenalan sinyal diskrit dan kontinu, yaitu sinyal merupakan suatu fungsi yang menyatakan bagaimana informasi disampaikan dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya dalam bentuk varian waktu atau ruang. Dalam dunia teknik dan telekomunikasi, sinyal digunakan untuk mewakili informasi, baik itu dalam bentuk suara, gambar, data, atau jenis informasi lainnya. Sinyal dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Jadi, itulah poin penting dari pengenalan sinyal kontinu dan sinyal diskrit, dan inilah latar belakangnya. Saya sedikit menjelaskan tentang latar belakangnya. Baik, lanjut saja. Tujuannya itu untuk apa sih? Nah, untuk yang pertama, untuk memahami perbedaan sinyal kontinu dan diskrit. Yang kedua, untuk memahami proses pengolahan sinyal digital. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman aplikasi dalam teknologi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengolahan sinyal. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu, dengan tujuan ini, pengenalan sinyal diskrit dan kontinu membantu menciptakan dasar yang kuat bagi pemahaman konsep-konsep lebih lanjut dalam pengolahan sinyal, komunikasi digital, dan aplikasi teknologi informasi lainnya. Jadi itulah tujuan pengenalan sinyal diskrit dan kontinu. Oke, sekarang kita lanjutkan, yang dimana di sini menjelaskan tentang pengenalan sinyal diskrit dan kontinu. Di sini bisa kita lihat sinyal kontinu adalah sinyal yang didefinisikan untuk setiap nilai waktu dalam suatu rentang waktu tertentu, sehingga perubahan nilainya terjadi secara mulus dan terus-menerus. Contohnya adalah sinyal suara atau gelombang radio. Oke, setelah saya bacakan, berarti sudah ada gambaran sedikit ya tentang sinyal kontinu. Yang kedua, sinyal diskrit hanya didefinisikan pada titik-titik waktu tertentu. Dengan perubahan nilai yang terpisah-pisah, sinyal ini biasanya digunakan dalam sistem digital, seperti data komputer atau audio digital. Nah, itu sedikit pengenalan tentang sinyal diskrit. Sekarang bisa ada gambaran dong tentang sinyal kontinu itu apa, contohnya apa. Sinyal diskrit itu apa, contohnya apa. Sudah kan? Oke, kalau begitu langsung saja, yaitu perbandingan antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit.
yang dimana di sini ada beberapa aspek nih. Ada 5 aspek. Tentunya berbeda ya sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Nah, aspek dari sinyal kontinu nih, definisinya tuh sinyal kontinu adalah didefinisikan untuk setiap waktu kontinu. Berbeda dengan sinyal diskrit. Kalau sinyal diskrit definisinya adalah hanya didefinisikan pada titik waktu tertentu. Contohnya nih, dari sinyal kontinu adalah suara analog, sinyal televisi analog. Kalau diskrit, audio digital, gambar digital, data komputer. Wah, sangat berbeda bukan? Sekarang merepresentasikannya melalui apa nih? Kalau kontinu adalah fungsinya kontinu melalui gelombang sinus. Kalau diskrit, deretan nilai diskrit misalnya angka biner. Nah, cara pengolahannya tuh bagaimana? Cara pengolahannya tuh kalau sinyal kontinu diproses menggunakan teknik analog. Kalau sinyal diskrit melalui prosesnya dengan teknik digital. Wah, beda sekali ya. Kalau proses transformasinya kontinu adalah tidak membutuhkan sampling atau quantization. Kalau diskrit memerlukan sampling dan quantization. Waduh, ini sampling dan quantization apa nih? Baik. Di sini kan sinyal diskrit itu memerlukan sampling dan quantization. Nah, kita harus tahu dong sampling dan quantization itu apa? Oke, sekarang saya akan menjelaskan karena siapa tahu kalian ingin kepo atau tentang sinyal diskrit dan sinyal diskrit itu memerlukan sampling dan quantization. Saya akan sedikit menjelaskannya. Yang dimana di sini adalah tentang sampling. Proses sampling. Sampling adalah proses mengubah sinyal kontinu analog menjadi sinyal diskrit digital dengan cara mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu yang disebut titik sampling. Seperti yang saya jelaskan tadi, diskrit itu memerlukan proses sampling yang dimana ini tuh memerlukan sebuah nilai-nilai dari kontinu. Setelah disampling, sinyal tersebut hanya didefinisikan pada titik-titik tertentu dan kita dapat merepresentasikan sinyal kontinu tersebut dengan data digital. Di sini ada beberapa nih. Dengan pilih interval waktu, tentukan interval waktu antara dua titik sampling yang disebut periode sampling. Di sini ada ambil sampel pada setiap interval waktu, ambil nilai sinyal kontinu untuk membentuk deretan sampel. Ada representasi digital, setiap nilai sinyal yang terambil akan diubah menjadi nilai diskrit, seringkali melalui proses quantization. Nah, ini adalah quantization yang dimana ada beberapa pengenalan lagi nih tentang quantization. Yang pertama, apa itu quantization atau sama proses quantization? Pasti sangat asing kan ya, quantization itu apa, sampling itu apa. Nah, di sini quantization adalah proses mengubah nilai sinyal kontinu yang telah disampling menjadi nilai-nilai diskrit yang terbatas. Nah, berarti untuk cara mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit itu ada beberapa tahapnya, teman-teman. Yang pertama, kita mengambil sebuah nilai-nilai dari sinyal kontinu untuk menjadi sampling. Nah, si quantization ini mengubah sinyal-sinyal kontinunya menjadi nilai-nilai diskrit yang terbatas. Nah, tujuannya tuh untuk apa sih? Tujuan utama dari quantization adalah untuk mengonversi sinyal analog menjadi format digital.
sehingga sinyal tersebut dapat diproses oleh perangkat digital seperti komputer atau mikroprosesor. Nah, prosesnya tuh bagaimana sih? Prosesnya dimulai dengan sinyal kontinu yang telah disampling pada titik waktu tertentu. Setiap nilai sinyal yang disampling kemudian dibulatkan atau dipetakan ke nilai terdekat yang tersedia dalam level-level diskrit yang terbatas. Dengan cara ini, sinyal analog yang terus-menerus dapat diwakili dalam bentuk data digital. Oke, segitu sudah mulai ada gambaran ya dari perubahan sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Oke, sekarang lanjut saja kepada simulasi. Nah, jika kalian menonton ini, tenang saja, saya akan mensimulasikannya karena biar enggak kepo gitu ya. Oke, saya akan mensimulasikannya dalam membuat sinyal sinus kontinu yang dasar-dasar saja ya. Nah, tentunya dengan simulasi ini saya pasti membutuhkan suatu MATLAB yang dimana ini disimulasikannya di sebuah MATLAB. Yang saya tampilkan ini saya dapat dari sebuah modul yang diberikan karena sebelumnya saya sudah mempraktekannya dan alhamdulillahnya berhasil. Oke, sekarang kita menjelaskan tentang codingannya yang dimana bisa kita lihat ini codingan yang membuat sinyal sinus kontinu yang dimana ini adalah baris membuat vektor waktu. Baris ini membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan langkah 0,001 detik untuk resolusi tinggi. Kalau ini adalah frekuensi sinyal. Frekuensi sinyal ditentukan F sama dengan 5Hz, yaitu sinyal berosilasi 5 kali per detik. Kalau ini frekuensi sinyal, yang dimana frekuensi sinyal ditentukan F sama dengan 5Hz, yaitu sinyal berosilasi 5 kali per detik. Kalau ini persamaan sinyal sinus yang dimana persamaan Y kontinus sama dengan sin 2 pi ft digunakan untuk menghitung nilai sinyal sinus sesuai waktu dan frekuensi. Baik, sorry yang ini ya. Sekarang kita jelaskan ini adalah visualisasi sinyal yang dimana menggambarkan grafik sinyal dengan waktu pada sumbu X dan amplitudo pada sumbu Y. Elemen tambahan seperti judul, tabel sumbu X, dan label sumbu Y memberikan informasi pada grafik. Nah, kode ini bertujuan untuk memvisualisasikan sinyal sinus kontinu berbasis frekuensi tertentu. Nah, setelah di-run, ini akan menjadi seperti apa sih? Akan menjadi seperti ini, yang dimana grafik di atas menunjukkan sinyal sinus kontinu dengan frekuensi 5Hz yang berosilasi 5 kali dalam 1 detik dengan amplitudo maksimum plus 1 dan minimum min 1 memiliki periode 0,2 detik serta merepresentasikan gelombang sinus ideal atau distorsi. Nah, sekarang ada simulasi membuat sinyal sinus diskrit
yang sudah disampling nilainya menjadi red tinggi. Nah, kalau misalkan di sini ada frekuensi. Frekuensi ini adalah frekuensi sampling, yang artinya sinyal diskrit diambil 50 sampel per detik untuk mendekati sinyal kontinu. Kalau ini adalah waktu diskrit. Nah, kalau ini visualisasi sinyal diskrit diplot menggunakan batang stim, sedangkan sinyal kontinu ditampilkan dengan garis putus merah plot untuk perbandingan. Nah, kalau ini informasi grafik yang dimana judul, tabel, sumbu, dan legenda ditambahkan untuk memperjelas grafik dan membedakan antara sinyal diskrit dan kontinu. Nah, tujuan kode ini adalah menunjukkan bahwa sampling rate tinggi menghasilkan sinyal diskrit yang hampir sama dengan sinyal kontinu. Setelah di-run, ini akan menjadi sebuah ini yang dimana gambar ini memperlihatkan bahwa tingkat sampling yang tinggi sinyal diskrit mampu merepresentasikan sinyal kontinu secara akurat. Ini sangat relevan dalam analisis sinyal digital, di mana pemilihan sampling rate yang tepat sangat penting untuk menghindari kehilangan informasi dari sinyal asli. Nah, kesimpulannya, sinyal diskrit dan kontinu adalah konsep dasar dalam analisis sistem telekomunikasi, di mana sinyal kontinu merepresentasikan fenomena fisik secara terus-menerus, sedangkan sinyal diskrit merupakan hasil sampling sinyal kontinu pada interval tertentu. Dengan keduanya memiliki aplikasi penting dalam sistem analog dan digital modern. Oke, sudah di penghujung materi ya. Terima kasih yang sudah melihat video ini, dan mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.